Selamat malam, Shalom Alaikum Bismillah Hamasyah. Salam sejahtera di dalam Kristus. Saudara-saudara, pada pertemuan kita yang ke-65 itu kita isi dengan suplemen, yaitu pembahasan tentang Kristologi dan 3 varian penjelasan tentang Trinitas. Mengapa tema ini kita ulang-ulang? Karena kontroversi atau penolakan seputar pokok-pokok iman Kristen itu mungkin akan setua dengan usia kekristenan sendiri. Karena ini memang pembahasan yang tidak mudah diterima oleh pihak lain ya, di luar kekristenan yang sering menyalahpahami iman Kristen itu. Karena dipandang dari sudut pandang agamanya. Dan ini tentu tidak sesuai dengan pemahaman Kristen sendiri. Tapi juga di kalangan Kristen sendiri itu ada perbedaan dalam menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara Kristus dalam keabadian sebagai firman Allah dengan Roh Kudus dan Allah sendiri sebagai wujud ilahi yang disebut Sang Bapa. Nah, tapi yang pertama harus ditekankan bahwa kekristenan itu adalah monoteis. Kekristenan itu adalah berakar dari pernyataan bahwa Tuhan itu esa. Karena kekristenan itu sesungguhnya direfleksikan dari monoteisme Israel. Nah, dan sebetulnya ungkapan la ilaha illallah itu tidak hanya ada di dalam Al-Quran, tetapi juga ada di dalam Alkitab bahasa Arab. Nah, kita akan membandingkan sebetulnya karena keserumpunan antara bahasa Ibrani, bahasa Arab, dan bahasa Aramaik yang dipakai oleh Sang Kristus. Yang pertama ditekankan bahwa Alkitab berkali-kali menegaskan bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya Elohim. Dan kata Tuhan ini sebetulnya bentuk tetragramaton, 4 huruf suci yang oleh orang Yahudi selalu dibaca dengan Hashem, nama di atas segala nama, sang nama, atau Adonai, yaitu Tuhan. Menurut tradisi orang Samaria dibaca Shema. Jadi Shema itu Shem, itu artinya nama. Definite artikel A di belakang itu artinya the, yaitu the name Hashem. Nah, ungkapan ini selain ditemukan dalam Syahadat Israel atau Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, juga misalnya disebutkan di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 39. Adonai huwa Elohim. Tuhan itulah sembahan itu. Tuhan dialah Elohim itu. Jadi digabungkan antara kata sandang tetap H dengan Elohim. Nah, secara harafiah ayat ini di dalam Alkitab bahasa Arab kadang-kadang diterjemahkan Ar-Rabbu huwallah. Jadi Tuhan dia adalah Allah. Tetapi juga kadang-kadang diterjemahkan Ar-Rabbu huwa al-ilah. Jadi al-ilah itu sama dengan Allah. Kan al-ilah itu adalah penyingkat, disingkatkan menjadi kata Allah dalam perkembangan bahasa. Oleh karena itu ungkapan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, itu juga menerjemahkan dari 1 Korintus pasal 8 ayat 4 dalam terjemahan Good News Arabic Bible. Berbunyi wa alla ilaha illallahul ahad. Dan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah yang esa. Itu terjemahan dari bahasa aslinya Audeis Theos Uteros Eimiheis. Dalam
1 Korintus pasal 8 ayat 4. Kemudian kata Arab al-ilah itu sejajar dengan kata Ibrani ha-iluhim. Kata sandang tetap untuk bahasa Arab itu adalah al. Ilah artinya sembahan. Sembahan yang satu. Sejajar dengan bahasa Ibrani ha-iluhim. Iluhim yang satu itu. Karena itu ditegaskan hanya ada satu ilah yang benar. Namun Allah itu bukanlah ismudzat, bukan nama diri, bukan personal, bukan ismu saksi, tetapi disebut ismu jinsi. Artinya adalah nama jenis. Jadi nama diri Sang Pencipta dalam bahasa Ibrani adalah Hashem atau Adonai, Yahweh, Yod-Ye-Wav-He, yang benar dari satu-satunya Allah itu dan tetap tidak terucapkan. Maka mengikuti kebiasaan orang Yahudi pada zaman Kristus di mana nama itu atau satu-satunya sembahan itu makanya diteruskan dengan perjanjian baru, terjemahkan dengan kurios. Misalnya kutipan dari Ulangan pasal 6 ayat 4 itu terdapat dalam Markus pasal 12 ayat 29 yang berbunyi di sana kurios hu theos imon kurios eis esti. Jadi kurios itulah theos kita, kurios itu asa. Nah, kalau dilihat secara harafiah, sebetulnya ungkapan la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah itu sejajar dengan bentuk siru Aramaik, artinya huruf Syriak dari bahasa Aram, dan siru Aramaik itu muncul setelah masa kekristenan. Kalau di dalam bahasa Ibrani yang dipakai oleh orang-orang Yahudi, misalnya Targum, itu bahasa Aramaik, artinya hurufnya huruf Ibrani. Tapi sejak kekristenan muncul di wilayah Antioquia, yang dikenal dengan Syriac Christianity, maka sejak saat itu dikembangkan abjad atau huruf baru yang disebut huruf Syriac, maka disebut Syro-Aramaik. Di sini sejajar dengan kata-kata lait ilah, ilah Allah. Lait ilah itu artinya la ilah, tidak ada sembahan, ilah itu negasi kecuali Allah. Nah, 1 Korintus pasal 8 ayat 4 itu sendiri dalam terjemahan Pesita itu wadilait ilah akhirin illa inhad, yang artinya laisa ilahun akharu ila wahid. Jadi tidak ada ilah yang lain kecuali satu-satunya ilah atau satu-satunya sembahan. Nah, saudara-saudara, dalam iman Kristen itu sebetulnya dikenal dengan yang pertama monoteisme, yang menegaskan bahwa tidak ada sembahan kecuali satu-satunya sembahan. Itulah yang menekankan the Godhead atau the divine, yaitu uluhiyah, tentang keilahian. Nah, konteksnya apa? Konteksnya bahwa tidak ada sembahan kecuali satu-satunya sembahan. Dalam 1 Korintus 8 ayat 4, la ilaha illallah. Yang kedua adalah yang dikenal dengan rububiyah, yaitu the lordship. Jadi artinya Allah sebagai satu-satunya penguasa, satu-satunya junjungan agung, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Lord, satu-satunya Adonai, satu-satunya Dominus dalam bahasa Latin, satu-satunya Kurios, satu-satunya Theos dalam bahasa Ibrani, ya, satu-satunya sembahan dan satu-satunya Tuhan,
Satu-satunya sembahan itu satu-satunya Theos, satu-satunya Elohim, satu-satunya ilah. Sedangkan satu-satunya junjungan agung, satu-satunya Tuhan di atas segala Tuhan, itulah yang disebut Kurios. Karena itu di dalam Alkitab bahasa Arab ini untuk sekedar memudahkan pemahaman, karena bahasa Indonesia tidak memiliki satu kata yang bermakna ganda. Tuhan sekaligus Tuhan. Maka ketika orang Samaria memanggil Yesus dengan Kurios, itu maknanya Tuhan. Tapi ketika Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, dan Thomas mengatakan, wahai Tuhanku dan wahai Theosku. Di sini maknanya benar-benar Lord of Lord, maknanya Tuhan. Karena pengalaman kebangkitan Kristus itu menyatakan kepada murid bahwa Yesus bukan sekedar Tuhan, tetapi Tuhan atas segala Tuhan. Dan itulah yang disebut Tuhan. Nah, karena itu sekalipun maknanya Lord, maknanya Kurios, maknanya Dominus itu sifatnya rangkap, sifatnya ganda, tapi tergantung kasusnya. Maka ketika Thomas mengatakan kuriosmou ke huteosmou, hu kuriosmou artinya my Lord, and ke huteosmou ya my God, itu artinya Tuhanku dan Allah sembahanku. Dan itulah yang ditekankan di dalam Alkitab. Kalau saya salin dalam terjemahan bahasa Arab, wa huwa al-abullati minhu kullu syai'in wa ilaihi narji'u. Allah itu esa, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Lalu yang kedua yang menekankan ketuhanannya, wa huwa Rabbun wahid, Yesus al-Masih allati bihi kullu syai'in wa bihi nahya. Dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah diciptakan. Dan ungkapan olehnya segala sesuatu yang telah diciptakan itu tentu tidak merujuk kepada kemanusiaannya. Sementara kata Lord itu menunjuk kepada kemanusiaannya dan kemanusiaan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Sebetulnya ini tidak terlalu mudah apabila kita memahami keseluruhan dari teks-teks suci, kitab suci itu. Jadi kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini, kita beranjak tentang masalah ketauhidan, masalah imunat bi Elohim echad, keyakinan kepada satu-satunya Elohim. Karena kata tauhid itu dalam kamus bahasa Ibrani dimaknai sebagai imunat bi Elohim echad, kepercayaan atau keimanan kepada Allah yang esa. Nah, Allah yang Maha Esa itu eksistensinya atau wujudnya itu dikiaskan dengan Bapa. Dan menurut doa Yahudi Adon Ha'ulam, ungkapan YHWH itu sebetulnya bisa dimaknai Dia yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Dia yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Maka Tuhan itu sebagai Sang Maha Ada. Dia seterusnya ada dan tidak pernah tidak ada. Dahulu Dia ada, kini Dia ada, dan seterusnya adalah ada. Itulah makna dari nama keagungan Allah Israel. Dan nama keagungan dari Allah Israel itu oleh Kristus dipanggil sebagai Sang Bapa atau Bapakku atau Abba. Maka di dalam terminologi Kristen itu menjadi khas yang berarti Allah yang Maha Esa yang telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Dan Bapa itu merujuk kepada wujud dari Allah, eksistensi dari Allah. Sedangkan Sang Putra itu kata kiasan untuk firman-Nya Allah. Firman Allah itu wiladah, lahir,
aginetos dari Bapa. Jadi makanya dalam pengakuan iman Nikia itu dikatakan yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala zaman. Maka Bapa itu adalah wujud Allah, seperti pengungkapan satu Allah yaitu Bapa. Dia disebut sebagai aginetos, yang tidak dilahirkan, yang tidak diperanakkan, karena dia adalah masodir al-ilahiyah, sumber keilahian, yang dari dalam dirinya Allah yang satu itu telah dilahirkan firman-Nya. Kelahiran firman dari Allah itu adalah pernyataan diri Allah. Allah yang tidak dikenal menjadi dikenal berkat pewahjuan dirinya melalui sang firman. Itulah maka ditegaskan bahwa Kristus itu adalah putra tunggal Allah, monogenes theos. Sedangkan pada wujud Allah yang satu itu disebut inbithak, yaitu prosesi atau keluar dari dirinya adalah roh Allah yang hidup. Maka disebutkan roh kebenaran atau roh kudus keluar dari Bapa dalam Yohanes pasal 15 ayat 26. Keluar dari sang Bapa artinya keluar dari sang wujud, sebagaimana firman diperanakkan dari sang wujud. Oleh karena itu istilah anak Allah itu sama sekali tidak menunjuk bahwa Allah itu beranak dan diperanakkan secara fisik. Nah, di dalam lingkaran keabadian, Bapa, Firman, dan Rohnya itulah yang disebut eksistensi Sang Pencipta, yang disebut wujud al-Khaliq, ya, eksistensi daripada Sang Kreator, ya, itulah yang disebut ada sebagai pengada. Artinya Sang Maha Ada yang menjadikan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Maka Bapa, firman-Nya, dan Roh-Nya itu tentu saja kekal. Kekal dalam keilahian, karena lahirnya Sang Putra dari Sang Bapa tidak berarti memisahkan secara wujud Bapa dari putranya. Keluarnya Roh Kudus dari sang wujud tidak membawa keterpecahan atau keterpisahan antara roh dengan yang memiliki roh. Karena roh itu bukan sesuatu yang terikat oleh ruang dan waktu. Maka ketika dikatakan Yesus adalah putra Allah, itu artinya Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Sehingga dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Menyatakannya itu artinya keluar, eksegisato, yang mengeluarkan Allah dari keabadiannya yang tak tersentuh, yang tak terpahami, menjadi terpahami melalui Kristus yang menyatakan diri. Nah, itulah rahasia yang disebut Allah Tritunggal. Makanya ketika menciptakan alam semesta dan isinya dalam kitab suci, yaitu kitab Torah, selalu disebutkan Elohim bersama-sama dengan Ruach Elohim dan Davar Elohim. Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu di dalam penciptaan, di mana bumi masih belum berbentuk, itu Ruach Elohim merakefet alfene hamayim. Roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air. Dalam makna roh Allah itu memberi atau menyalurkan kehidupan. Jadi hidup yang tersalur, yang keluar dari sang sumber hidup. Makanya ini sebagai sebuah pemberian hidup pada ciptaan. Makanya dalam lingkaran kekal Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah, firman Allah, dan Roh Allah, tidak ada yang dahulu, tidak ada yang kemudian. Sejak kita mengatakan Allah, ya berarti Allah selalu ada bersama firman-Nya dan selalu ada bersama Roh-Nya. Itulah rahasia yang dikatakan dalam kitab suci, aku ada yang aku ada. Itu keberadaan kekal dalam dirinya sendiri. Maka ketika diciptakan dunia seisinya,
maka diciptakanlah keberadaan yang lain dari Allah. Keberadaan yang lain dari Allah itu yang dikenal dengan eksistensi ciptaan atau wujud al-makhluk, yaitu alam semesta ini yang diawali oleh waktu dan diakhiri oleh waktu. Inilah rahasia tentang ketrinitasan Tuhan. Lalu sekarang bagaimana hubungan antara Allah, firman, dan roh Allah? Dalam tabiat ilahinya yang kekal sebagai firman Allah, Kristus bersabda, "Aku keluar dan datang dari Allah." Dan tentang roh Tuhan atau tentang roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Nah, juga di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 11, hubungan kesatuan antara Allah dengan rohnya itu diibaratkan seperti roh manusia yang ada dalam diri manusia. Begitu juga roh Allah menyelidiki segala sesuatu. Firman itu lahir dari Bapa dan roh itu keluar dari Bapa. Artinya firman Allah maupun roh Allah itu keluar dari wujud Allah yang satu dalam lingkaran keabadian. Sebutan roh Allah sebagai roh Yesus misalnya, itu menekankan bahwa roh kebenaran itu diutus Bapa dalam nama Sang Mesias, dalam nama Mesiasnya. Dan tidak berarti bahwa roh Allah secara kekal keluar juga dari firman-Nya. Karena hanya ada satu wujud Allah, yaitu Sang Bapa. Bapa sebagai sumber dalam dirinya sendiri. Artinya Bapa itu menjadi sumber bagi Sang Firman maupun Sang Roh Kudus. Juga Allah, karena disebut sebagai sumber bagi firman-Nya sendiri, maka disebutkan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kebapaan Allah terhadap Kristus itu tidak sama dengan kebapaan kita terhadap Allah. Karena kebapaan Allah terhadap kita dan status anak-anak Allah bagi kita itu anak secara adoptif. Sedangkan anak tunggalan Kristus sebagai firman Allah itu adalah anak secara monogenes theos, anaknya yang tunggal. Nah, saudara-saudara, karena itulah maka gereja sejak awal itu merenungi kudrat ganda Sang Kristus sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Nah, sebagaimana kita ulang lagi, bahwa Kristus sebagai Allah itu maknanya tidak berarti kemanusiaannya adalah Allah. Atau yang kelihatan, yang haus, yang mati itu adalah Allah. Sekalipun kealahan itu tidak pernah terpisah sedetik pun, sekejap pandangan mata pun terhadap Kristus, tapi tetap bisa dibedakan. Roh saya satu dengan wujud saya yang berupa fisik ini. Bahwa ketika saya sakit karena orang mencederai tubuh saya, sama sekali roh saya tidak dalam kondisi tercederai. Sekalipun dalam kesatuan, roh saya merasa terhina karena ketika orang mencederai saya. Tetapi penderitaan yang saya alami secara fisik itu adalah fisik saya, bukan roh saya misalnya. Kemudian sebutan firman adalah Allah itu merujuk kepada Sang Firman sebagai Logos yang adalah sepenuhnya Allah, karena tidak mungkin Allah itu tidak sepenuhnya Allah. Karena apa? Karena keluarnya firman Allah dari wujud Allah itu bukan keluarnya benda. Kalau keluarnya benda itu terkurangi karena benda itu terikat oleh ruang dan waktu. Ketika saya keluar dari pintu sebelah kanan, maka sebelah kiri kosong. Karena apa? Karena sudah ditinggalkan. Itulah ruang. Tetapi Tuhan tidak pernah kehilangan ketika Tuhan berada di semua tempat. Untuk menegaskan kesatuan antara Allah dengan firman-Nya dalam konteks nuzulnya atau turunnya firman menjadi manusia, maupun dalam konteks kekekalan diri Allah sendiri, maka ditegaskan dalam pengakuan iman bahwa aku percaya akan satu Adonai, satu Lord, satu Kurios,
satu Dominus, yaitu Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah. Ungkapan monogenes theos ini merujuk kepada firman Allah yang sepenuhnya Allah. Dan hubungan ketika firman itu menyatakan siapa Allah, dijelaskan terang yang keluar dari terang. Artinya terang yang keluar dari sumbernya terang. Allah sejati dari Allah sejati. Maknanya firman Allah yang sejati yang keluar dari wujud Allah yang sejati. Ketika sinar matahari keluar dari matahari, dia tidak pernah mengurangi hakikat matahari. Makanya ditegaskan dilahirkan tidak diciptakan. Karena lahirnya firman Allah itu menekankan pewahyuan diri Allah. Tapi sama sekali tidak mengatakan bahwa sebelumnya firman tidak ada. Ketika saya melahirkan gagasan saya dari pikiran saya, sebelum itu pikiran saya sudah ada dalam diri saya. Dan ketika gagasan saya itu diperbanyak, misalnya direkam, disiarkan lewat YouTube, itu tidak mengurangi gagasan yang keluar dari diri saya tadi, tidak mengurangi pikiran saya sama sekali. Karena pikiran itu tidak bisa dikurangi, ditambah secara benda. Kemudian yang kedua, maknanya ketuhanan Yesus, yaitu Lordship atau rububiyah. Sifat rububiyah dari Sang Kristus itu merujuk kepada gelar kemesiasannya yang menjadi manusia. Maka dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan dan Kristus. Jadi Elohim yang telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan, berarti yang kamu salibkan itu kan kemanusiaannya. Kemanusiaannya tadi diangkat sebagai Adonai, sebagai Kurios, sebagai Dominus, sebagai Tuan segala Tuan, sebagai Gusti, dan sebagai Kristus. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus Kristus bukan Tuhan selain Allah, tapi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Artinya apa? Artinya yang disebut Lord, yang disebut Tuhan, yang disebut junjungan agung, itu dia yang dalam keadaannya sebagai manusia, yang telah merendahkan dirinya, yang telah taat sampai disalib, itulah yang ditinggikan Allah sebagai Kurios atau sebagai Tuhan. Nah, itulah makna ketuhanan sekaligus keilahian Sang Kristus. Sehingga ada lagu karismatik lama yang diciptakan Pak Niko itu, Yesus Tuhan dan Allah kami, dia my Lord sekaligus my God. Dan lagu itu seperti yang dikatakan oleh pengakuan iman Nikia Konstantinopel, yaitu aku percaya akan satu Allah, yaitu Bapa yang menciptakan langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan aku percaya akan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ya, itu maknanya. Nah, inilah yang disebutkan di dalam pengakuan iman Nikia Konstantinopel dalam terjemahan bahasa Arab, yaitu uminu bi ilahin wahid. Aku percaya kepada satu sembahan, ilahin wahid. Ab, Bapa, Dobit Al-Kul, Pantokrator, yang menguasai segala sesuatu. Khaliqus sama'i wal ard, yaitu pencipta, khalik langit dan bumi, kullu ma yura wa ma la yura, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Wa birrabbin wahid Yesu al-Masih, dan kepada satu Lord, satu Rabb, satu junjungan agung, yaitu Yesus Kristus, Ibnullahu Wahid, Ibnullahul Wahid, anak Allah yang tunggal, al-mauludu yang dilahirkan, minal ab dari Bapa, qabla kulit duhur,
sebelum segala abad. Nur min nur, terang dari terang. Artinya terang yang keluar dari sumber terang. Ilah hak min ilahin hak. Jadi Allah yang sejati dari Allah yang sejati, mauludu yang dilahirkan, goirul makhluk dan bukan diciptakan. Musawin lil abi fil jauhar, yang setara dengan wujudnya sang Bapa dalam jauhar, dalam hakikatnya, alladzi bihi kana kullu syai'in, yang olehnya segala sesuatu telah diciptakan, alladzi min ajlina nahnul bashar, yang demi kita manusia, wa min ajli qolasina, dan demi keselamatan kita, nazala minas samai, yang telah nuzul dari surga, wa tajassada min rohil kudus, dan telah menjelma oleh kuasa Roh Kudus, wa min Maryamal adra wa ta'anas, dan menjadi manusia dari anak darah Maria. Jadi Sang Kristus itu menjadi manusia dari anak darah Maria. Karena itu dikatakan, terpujilah atau terberkatilah buah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah rahimmu, karena Bunda Maria adalah buah rahim dari, karena Yesus Kristus adalah buah rahim dari Bunda Maria. Kemudian baru ditegaskan tentang yang telah menderita, disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dan seterusnya. Lalu mulai ditegaskan tentang Roh Kudus, yaitu yang dikatakan wabir rohil kudus, dan percaya kepada Roh Kudus, ar-Rabbul Muhyi, yang menjadi Rabb yang menghidupkan, yang menjadi Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan, dan seterusnya. Nah, inilah penegasan tentang Trinitas dalam pengakuan iman segala abad sebelum terjadinya perpecahan gereja. Nah, sampai di sini kira-kira saudara-saudara tentang sejarah pengakuan iman, dan itu bukan dikarang-karang oleh gereja, tapi benar-benar direfleksikan dari sejarah gereja mulai dari zaman para rasul, muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul, bapak-bapak konsili, sampai kepada gereja modern. Karena itu gereja adalah sama dengan Trinitas. Tidak ada gereja kalau bukan Trinitas. Mengapa? Karena Trinitas itu direfleksikan oleh gereja mulai dari awal sejarah kekristenan, dan itu bukan diciptakan kemudian. Nah, dan juga ungkapan gereja, kata gereja sendiri adalah muncul dari komunitas iman yang sejak semula percaya dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Makanya setelah ada penegasan tentang Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu ditegaskan, dan aku percaya akan satu gereja yang kudus, yang katolik, yang rasuli, yang artinya aku percaya kepada kanisah wahidah muqaddasah jami'ah rasuliyah. Maka kata gereja itu cakupannya adalah satu-satunya, kemudian sifatnya kudus, sifatnya katolik atau jami'ah, berlaku secara universal, dan rasuliyah yang artinya memiliki kesinambungan dengan para rasul, mulai dari misalnya Rasul Petrus punya murid namanya Clement dari Roma, Rasul Petrus punya murid namanya Ignatius dari Antioquia, dan seterusnya sampai kepada gereja modern. Nah, itu saudara-saudara. Kemudian dalam penetapan-penetapan konsili itu tentu ada perbedaan dalam perspektif di dalam misalnya memandang tentang bagaimana Tritunggal harus disampaikan, Tritunggal harus diungkapkan, dan rumusan-rumusan semacam itu tentu kadang-kadang membawa kita di dalam
perbedaan dalam menjelaskan. Itu tapi bisa diuraikan. Jadi tidak berarti itu menjadi satu sikap kita yang pesimis bahwa gereja selalu berbeda-beda. Yang berbeda-beda itu adalah pemahaman orang-orang modern. Sekalipun misalnya antara gereja Katolik dan gereja Ortodoks berbeda di dalam pengungkapan tentang hubungan Roh Kudus dengan Sang Bapa, tetapi lewat dialog-dialog teologis yang telah dirintis oleh gereja Katolik maupun gereja-gereja Timur, akhirnya toh bisa mencapai titik kesalingpahaman, dan itu tidak bisa dijadikan alasan untuk membubarkan ajaran itu. Sebetulnya yang harus dibubarkan adalah orang yang ingin membubarkan. Karena apa? Karena imannya cacat historis, karena tidak memiliki kesinambungan dari masa awal. Nah, saudara-saudara, kita kembali kepada gelar Tuhan. Gelar Tuhan bagi Kristus itu bukan berasal dari kepercayaan pagan. Kalau makna Tuhan dipahami sebagai junjungan agung, karena itu sendiri merupakan apa yang telah disebutkan di dalam kitab Mazmur sendiri. Misalnya disebutkan Neum Hashem Laduni, berfirmanlah Tuhan kepada Tuanku, Seflimini, duduklah di sebelah kananku. Firman Tuhan, Tuhan ini maknanya adalah Adonai atau Allah Israel, kepada Adonai. Jadi firman Hashem, nama di atas segala nama, ya, kepada Adoni, Tuanku. Siapakah Tuanku ini? Tafsiran-tafsiran Yahudi, misalnya di dalam Midrash Tahilim, misalnya di dalam Yalkut Simoni, semuanya mengartikan bahwa yang disebut Adonai, Adoni, Tuhan atau Tuhanku, ini adalah gelar dari Sang Mesias yang akan datang. Midrash Tahilim, tradisi Yahudi ini mencatat, duduklah di sebelah kananku dalam ayat ini berbicara soal Sang Raja Mesias, dan tahtanya dipersiapkan baginya dalam kasih karunia, dan dia akan duduk di atas takhta itu. Dan duduk di sebelah kanan Allah ini jangan dipahami dalam konteks ruang dan waktu. Karena apa? Bait suci itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah ruangan Maha Kudus, yang kedua adalah halaman, dan yang ketiga adalah ruang kudus, ruang Maha Kudus, ruang kudus dan halaman. Nah, kalau istana Daud itu letaknya di sebelah kanan ruangan Maha Kudus, makanya duduklah di sebelah kananku, artinya Sang Mesias akan menjadi raja yang kekal selama-lamanya dari takhta Daud, karena Sang Mesias itu memiliki 3 matra, ya. Yang pertama itu adalah Mesias Imam, Mesias Nabi, dan Mesias Raja. Dan gelar Adonai itu merujuk kepada Mesias Raja, Malka Mesika. Dan ini bukan klaim iman Kristen secara tiba-tiba. Nah, oleh karena itu ungkapan duduk di sebelah kanan Allah berasal dari Mazmur 110 yang mula-mula adalah ungkapan pelantikan Raja Israel kuno, di mana takhta Daud berada di selatan ruangan Maha Kudus, bait suci di Yerusalem, tempat Shekinah atau kehadiran Allah. Kemudian saudara-saudara, dalam Allah tidak ada kiri atau kanan, atau bawah atau atas, sebab Allah tidak terikat oleh aspek ruang dan aspek waktu. Maka ungkapan duduk di sebelah kanan itu bukan kanan dalam pengertian ruang. Saya berikan contoh, di ungkapan-ungkapan Timur Tengah kuno, baik itu di dalam bahasa Ibrani maupun di dalam bahasa Arab, ungkapan ini dikenal dalam tradisi Timur. Misalnya dalam Al-Quran itu ada sebutan Ashabul Yamin, kaum golongan kanan, untuk orang-orang yang diridhoi Allah. Tetapi juga ada Ashabus Shimal, kaum golongan kiri, untuk yang dimurkai Allah. Maka kanan dalam bahasa Ibrani, Aramaik maupun Arab itu artinya merujuk pada kehormatan, kebesaran, kemuliaan, dan bukan makna fisik yang menunjuk pada keterbatasan ruang, keterbatasan
ruang seperti yang diterapkan pada ciptaannya. Nah, saudara-saudara, orang kadang-kadang bertanya, bila firman itu satu dengan Allah, kenapa di surga masih ada dua takhta? Ungkapan takhta Allah dan takhta anak domba itu sebetulnya adalah takhta bagi Allah dan bagi anak domba. Itu tidak merujuk kepada dua takhta dalam pengertian fisik. Kebangkitan Yesus secara jasmani sebagai yang sulung, yang pertama bangkit di antara orang mati, adalah model kebangkitan kita. Kristus adalah buah sulung, dan sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya kembali akan seperti Kristus. Nah, ini tentu berbeda dengan ajaran gnostik yang memandang keselamatan jiwa semata-mata, karena tubuh dianggap sebagai kotor dan tidak layak diselamatkan. Tapi iman Kristen dengan tegas mempercayai adanya tubuh surgawi. Jadi Yesus ketika setelah bangkit dari antara orang mati, dia mengenakan tubuhnya, yaitu tubuh inkarnasinya, tapi tubuh inkarnasi yang sudah diubah muliakan menjadi tubuh surgawi, tubuh yang kekal. Tetapi ciri khas ketubuhan itu tetap ada. Dan itulah yang dikenakan Kristus setelah kebangkitannya. Dan karena itu disebutkan takhta anak domba. Jadi tubuh surgawi Yesus bertakhta di atas takhta anak domba, ya, sebagaimana Allah Sang Bapa bertakhta di atas takhtanya. Ini bukan berarti ada dua kursi, karena ketika kita membayangkan Allah duduk di atas singgasana, jangan membayangkan kursinya sebesar apa, karena ungkapan-ungkapan yang diterapkan bagi Allah itu tentu bukan ungkapan yang sifatnya fisik. Nah, untuk memahami itu kita bisa misalnya melihat bagaimana teks dalam Alkitab 1 Korintus pasal 15 ayat 40 tentang tubuh surgawi, ya. Dan itu bisa kita baca sendiri, dan manusia nanti akan bersatu dengan Kristus bukan dengan ketuhanan atau keilahiannya yang kekal, karena seperti yang saya sebutkan tadi, keberadaan manusia itu adalah ada yang diadakan, ada yang diawali ruang dan waktu. Sementara keberadaan Allah itu keberadaan kekal, ada yang mengadakan, ada sebagai pengada, ada yang maha ada, yang tidak diadakan oleh yang lain. Karena itu kita nanti di surga akan menyatu dengan tubuh kemuliaan Kristus, tubuh rohani Kristus, ketika tubuh kita, tubuh kebangkitan kita juga diubah muliakan berkat Kristus dan tubuh dan darahnya yang kita kenal lewat Ekaristi atau perjamuan suci. Nah, saudara-saudara, ungkapan Allah duduk di atas takhta, apakah dia terikat oleh ruang dan waktu? Tentu saja tidak. Perhatikan Wahyu pasal 20 ayat 11. Lalu aku melihat takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Teks ini bicara soal takhta, tapi bandingkan dua pernyataan berikutnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Di hadapan kebesaran Allah yang tak terhingga, jangankan kursi atau takhta, alam semesta pun lenyap, tidak ditemukan lagi keberadaan. Wahyu pasal 20 ayat 12. Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Kalau bumi dan langit luas saja hilang tak terlihat di hadapan kebesarannya, mungkinkah ada manusia yang bisa berdiri di depan takhta Allah? Wahyu pasal 20:12 adalah gambaran penghakiman, di mana raja biasanya duduk di atas takhta ketika menghakimi. Dan untuk memudahkan digambarkannya Allah menghakimi baik raja-raja di dunia, yang dijadikan semacam jembatan supaya manusia bisa memahami Tuhan yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sedangkan Wahyu pasal 20 ayat 11 secara ontologis, artinya secara keberadaan,
menekankan ousia atau hakikat ilahinya yang tak terkatakan. Ayat 12 berbicara aspek etis normatifnya, di mana penghakiman ilahi dalam bahasa eksotris, supaya mudah dimengerti dalam bahasa manusia yang terbatas. Nah, yang terakhir adalah bagaimana sekarang adanya 3 varian dalam pemahaman tentang ajaran Trinitas. Ini terkait dengan pengakuan iman. Sejak gereja barat menambahkan dalam pengakuan iman yang disebut dengan et filioque procedit, maka disitulah mulai terjadi perbedaan pemahaman di dalam di mana letak kesatuan Allah, firman-Nya dan Roh-Nya. Di gereja-gereja timur yang mengakui bahwa kita harus merujuk pada konsili Nikia dan Konstantinopel yang asli tanpa adanya sisipan, maka pemahamannya kira-kira seperti ini. Keesaan Allah terletak pada hakikat Allah dan wujud Allah Sang Bapa. Firman dan Roh Kudus berada dalam hakikat dan wujud Sang Bapa dan berada dalam relasi perikoresis yang satu dalam yang lain, satu dari yang lain, satu sama lain, dan satu untuk yang lain. Jadi perikoresis itu adalah di mana Bapa sebagai wujud Allah, Putra sebagai firman Allah, Roh Kudus sebagai Roh Allah itu berada di dalam relasi saling mendiami satu sama lain. Dan itu terjadi di alam keabadian yang sama sekali jangan membayangkan ada aspek ruang dan waktu. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, pasal 8 ayat 42, pasal 15 ayat 26, 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dan 11. Lalu Konsili Ekumenis Nikia tahun 325 dan Konsili Ekumenis Konstantinopel tahun 381 menyimpulkan bahwa Putra Allah diperanakkan dari Sang Bapa dan Roh Kudus keluar dari Sang Bapa, sebagaimana ditegaskan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dan 11 dan Yohanes pasal 15 ayat 26. Maka ungkapan roh anaknya dalam Galatia pasal 4 ayat 6, roh Yesus dalam Kisah Rasul 16 ayat 7, Roh Kristus dalam Roma pasal 8 ayat 6 ayat 9, dan Roh Yesus Kristus dalam Filipi ayat 1 ayat 9 dipahami bahwa Roh Kudus yang berdiam kekal dalam wujud Allah Sang Bapa yang diterima oleh umat beriman melalui nama Yesus. Bukan secara kekal Roh Kudus itu keluar dari Bapa plus Sang Putra. Sebab wujud yang mengeluarkan Roh Kudus maupun yang melahirkan putranya dalam pengertian pewahyuan ilahi firman Allah dari wujud Allah, dan bukan dalam pengertian primitif Allah beranak dan diperanakkan secara fisik. Nah, itu kira-kira pemahaman tentang gereja yang mengikuti rumusan tanpa sisipan dari Konsili Nikia dan Konstantinopel. Sekarang kita bisa bandingkan dengan gereja barat. Kalau gereja timur, keesaan Allah terletak pada hakikat dan wujud Allah. Gereja barat, keesaan Allah terletak pada hakikat Allah dan tidak pada wujud Allah. Gereja timur, keesaan Allah terletak pada hakikat Allah sekaligus wujud Allah. Kemudian gereja barat dengan tambahan filioque itu belum jelas merumuskan keesaan wujudnya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus satu dalam hakikat Allah, berada dalam relasi perikoresis sama, yang satu dalam yang lain, satu dari yang lain, satu sama lain, dan satu untuk yang lain. Yohanes pasal 1 ayat 1:18, pasal 8:42, pasal 15:26, pasal 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dan 11. Lalu Konsili Nikia sama tahun 325, Konsili Ekumenis Konstantinopel tahun 381 ditambah dengan konsili, bukan konsili atau lokal, sinode lokal di
Toledo yang menambahkan kata-kata et filique procedit yang disisipkan pada tahun 589. Nah, inilah yang kemudian mengakibatkan perpecahan antara Barat dan Timur. Tapi sekali lagi nanti akan saya tunjukkan bahwa hubungan ekumenis antara gereja Barat dan gereja Timur sudah terjalin sangat baik. Terminologi roh anaknya dalam Galatia pasal 4 ayat 6, roh Yesus dalam Kisah Rasul 16 ayat 7, roh Kristus dalam Roma pasal 8 ayat 9, roh Yesus Kristus dalam Filipi pasal 1 ayat 9, dipahami sebagai bukti bahwa Roh Kudus tidak hanya keluar dari Bapa, tetapi juga keluar dari Bapa dan Putra. Ini pemahaman gereja Barat. Sementara pemahaman gereja Timur, sebutan Roh Yesus, Roh Anaknya, Roh Kristus, Roh Yesus Kristus itu bukan berarti Roh Kudus keluar dari dua sumber, tapi Roh Kudus hanya keluar dari satu sumber, tetapi diutus ke dunia melalui Sang Putra, karya Sang Mesias. Jadi kalau dibandingkan antara Credo Konstantinopel aslinya dan sisipan Toledo itu kira-kira bunyinya seperti ini. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Bapa dan bersama-sama dengan Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Dalam rumusan Filique, aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Bapa dan juga Putra, dan yang bersama-sama dengan Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Nah, sekarang yang ketiga adalah aliran modern. Aliran modern ini tidak terikat lagi oleh konsili, tidak terikat lagi oleh beban, apakah Toledo harus dicabut atau dipertahankan. Tidak seperti itu. Bagi mereka bahwa semua rumusan-rumusan kuno itu boleh disesuaikan dengan bahasa yang baru, ya, dan itulah yang dipahami oleh para teolog aliran modern seperti misalnya yang diungkapkan oleh Herbert Muglan, teolog Jerman. Dia mengatakan bertitik tolak dari tiga pribadi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi cenderung dipahami pribadi yang terpisah-pisah. Inilah sebetulnya yang merusak ajaran Tritunggal. Kalau ajaran gereja Barat dan gereja Timur itu kan sophisticated, ya, dipahami, artinya ada yang mengatakan keluar dari Bapa secara hakikat dan Putra itu diterimakan lewat Sang Putra. Maka kata et di situ artinya bukan dan keluar dari Putra juga, tapi diterimakan kepada dunia melalui Sang Kristus. Ada seperti itu. Tetapi ketika kita bandingkan dengan teolog modern, ini sudah tidak ada kaitannya dengan mau rumusan Nike atau Konstantinopel, tidak. Langsung bypass dari Alkitab. Dan dia lupa bahwa Alkitab itu memiliki latar belakang sejarah di mana tidak mungkin kita memahami Alkitab tanpa melihat konteks sejarah. Sebab tanpa melihat konteks sejarah, bukan sejarah itu sejajar dengan Alkitab, tidak. Tapi eksegese kita harus bisa dibuktikan oleh dokumen-dokumen yang sejaman. Sebab kalau tidak, kita cenderung menafsirkan sendiri. Bagaimana kita bisa memahami Injil pertama ditulis oleh Matius, sementara Matius sama sekali tidak terdapat dalam keterangan pasal 1 sampai pasal 28 kalau dia menulis Injil. Kita tahu dari Bapak Gereja yang hidup berdekatan dengan para rasul. Kita tahu bahwa Injil Yohanes itu misalnya ditulis oleh Yohanes anak Yebedius, karena kita bisa misalnya mendengar kanon Muratori yang berasal dari tahun 170 Masehi. Kita misalnya mendengar dari keterangan Papias yang adalah muridnya Yohanes sendiri. Maka di dalam gereja modern itu sangat mudah mengatakan, oh yang disebut Yohanes itu bukan Yohanes Rasulnya Yesus, tapi Yohanes yang lain misalnya. Tanpa menjelaskan yang lain itu siapa. Karena semuanya asumsi. Makanya digambarkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu cenderung dipahami tiga oknum yang terpisah. Padahal jelas kalau di dalam ajaran-ajaran konsili atau gereja kuno, itu jelas-jelas ditegaskan bahwa keluarnya Bapa dari
keluarnya sang putra dari sang bapa itu dalam kekekalan yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, maka bagaimana ada keterpisahan? Lalu yang kedua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu disatukan dalam perikoresi yang satu dalam yang lain, satu dari yang lain, satu sama lain, dan satu untuk yang lain. Namun sulit menjelaskan di mana letak kesatuannya ketika Bapa, Putra, dan Roh Kudus cenderung dipahami sebagai oknum yang terpisah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus tiga yang terpisah, masing-masing bebas dan berakal, namun memiliki bidang yang satu dan sama, seperti segitiga dari tiga sudut misalnya. Jadi itu pandangan-pandangan modern yang sesungguhnya yaitu sebebas para teolognya menafsirkan, misalnya Bernard Lonergan, Heribert Muglan, dan cenderung bebas dan tidak mengacu pada rumus-rumus konsili gereja kuno yang dianggapnya tradisional. Inilah yang kemudian melahirkan kebebasan yang bermacam-macam sampai nanti munculnya bagaimana kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu dikaburkan rumus baptisan. Lalu di dalam Matius dikatakan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam Kisah Rasul dalam nama Yesus. Makanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ya Yesus itu. Lebih kacau lagi. Karena yang pertama itu dia tidak bisa membedakan Trinitas dalam makna ontologis, keberadaan hakikatnya yang kekal, dan mengaburkan dengan Trinitas dalam karya Allah, di mana memang yang tampak terpisah itu adalah wujud inkarnasi Kristus. Misalnya di Sungai Yordan, Kristus diselamkan ke dalam air, Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, dan suara Allah di surga. Lalu atas dan bawah untuk Allah yang ditekankan dalam bahasa simbolis seolah-olah dipahami sebagai bahasa fisik. Maka disitulah awal daripada gunjang-ganjing pemahaman tentang Trinitas itu, karena pandangan-pandangan modern yang muncul terlepas dari paradosis apostolik atau paradosis rasulia. Nah, bandingkan sekarang bagaimana Trinitas dalam hakikat Allah. Bapa adalah Allah, Putra adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Jadi kealahan di sini adalah hakikatnya. Seperti saya adalah manusia, Husafa adalah manusia, Edward adalah manusia. Kesatuan kita itu bukan, kesatuannya di sini adalah bukan kesatuan pada wujud, tapi kesatuan dalam hakikat kemanusiaan. Jadi saya, Safa, dan Edward satu dalam kemanusiaan. Begitu juga kalau dipahami kesatuannya pada hakikat kemanusiaan, kalau Tuhan hakikat keilahian, maka hakikat Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah kealahan. Sehingga Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu cenderung bersatu dan bukan satu. Ini pemahaman awam yang mudah sekali sebetulnya didialogkan ketika misalnya kita berbicara dengan saudara muslim tentang ilmu kalam. Nah, sekarang bandingkan bagaimana kesatuan dalam wujud. Satu Allah yaitu Bapa. 1 Korintus pasal 8 ayat 4. Dalam Bapa wujud Allah berdiam kekal firman Allah, Yohanes 1:1, Yohanes 8:42, di mana Kristus mengatakan aku keluar dan datang dari Allah, dan Yohanes pasal 15:26 di mana Roh Kudus itu keluar dari Sang Bapa. Maka di sini Bapa, Putra, dan Roh Kudus benar-benar satu dan bukan bersatu seperti satunya pikiran dan roh saya dalam wujud saya yang satu. Nah, demikianlah kira-kira perbedaan tentang tiga varian itu. Tetapi puji Tuhan dalam dialog-dialog ekumenis ya, saya tunjukkan perkembangannya di mana Bapak Suci Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1981 sudah mengunjungi Konstantinopel dalam rangka peringatan 1.600 tahun Konsili Konstantinopel, di mana Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa faktor filioque yang menjadi perbedaan antara Barat dan Timur itu diakui merupakan kesalahan kedua belah pihak maksudnya. Karena apa?
mandeknya dialog dalam kedua gereja itu. Dan Paus menegaskan bahwa agar kalau misalnya itu menjadi halangan antara barat dan timur, maka sisipan Filii itu tidak lagi menjadi dasar dalam penetapan regula fide atau pengakuan iman. Tetapi harus dipahami, katanya Paus Yohanes Paulus II, saya sekedar mengutip, ya, jikalau gereja timur menolak tentang Filii itu, maksudnya gereja barat paham bahwa itu akan menekankan sumber keesaan Allah, yaitu keesaan Allah itu sumbernya hanya satu, maka oleh timur dipahami seperti putra atau firman Allah itu dilahirkan atau diperanakkan dari sang Bapa. Ingat, bukan berarti Tuhan beranak secara fisik. Ini bukan ajaran primitif yang hanya bisa dipahami oleh orang yang tidak bisa membedakan satu matematika dan satu metafisika, satu roh dengan satu benda, bukan itu ya. Tapi dengarkan ungkapan saya ini, ungkapan yang bukan ungkapan wilayah ilmu primitif fisik matematik, bukan. Ini ungkapan bahasa batin yang tinggi, hanya bisa dipahami oleh orang yang berkehendak baik dan berotak cerdas. Ya, jadi itu saya teruskan. Maka ungkapan trinitaris itu benar-benar ungkapan yang mengungkapkan hakikat ilahi. Bagi gereja timur yang menolak rumusan itu karena dia mau menegaskan bahwa keesaan Allah itu benar-benar berakar pada satu sumber. Tapi bagi gereja barat yang menyisipkan filioque itu, sebetulnya konteks historisnya karena waktu itu di barat ajaran Arius sangat kuat. Sehingga dalam pemikiran orang-orang barat waktu itu, ketika Roh Kudus juga keluar dari Bapa dan Putra, itu berarti clear semua karena satu gitu. Padahal konteksnya di situ antara hakikat dengan wujud ilahi tidak terumuskan dengan jelas. Tapi kata Paus, apa yang ditekankan oleh gereja barat dengan Filii itu artinya apapun yang dimiliki oleh Putra dimiliki pula oleh Roh Kudus. Kira-kira seperti itu. Jadi itu ungkapan dari Paus Yohanes Paulus II. Kemudian Paus Benediktus ke-16 juga dalam salah satu misa yang kalau tidak salah di dalam dekret Dominus Yesus kalau tidak salah, itu bisa dicek di buku saya Answering the Misunderstanding, di mana saya kutip dari dokumen-dokumennya langsung pada jilid 1, ya. Itu yang mau ditekankan adalah bahwa syahadat Latin dibacakan dalam sebuah misa itu dan tanpa menyebut et filioque procedit. Dan itu memang gereja memang sangat hati-hati di dalam merambah persoalan dogmatik ini, ya, karena memang gereja Katolik dan gereja-gereja Ortodoks itu ketika memutuskan sesuatu itu lewat perbincangan teologis yang benar-benar bisa memerlukan waktu ratusan tahun. Ya, kalau memang gereja baru itu pokoknya ya nggak cocok untuk memudahkan, kapan aja bisa diganti. Seperti itu kira-kira perbedaannya. Nah, kemudian bagaimana dengan gereja-gereja Protestan? Gereja-gereja Protestan khususnya yang di bawah WCC, yaitu Dewan Gereja-Gereja Sedunia, pada tahun 1992 Komisi Fit and Order itu sudah menganjurkan agar gereja-gereja anggotanya kembali kepada pengakuan iman Nikea Konstantinopel yang asli. Lalu dirampirkan dalam buku itu pengakuan iman Nikea Konstantinopel tanpa sisipan et filioque procedit, yaitu Roh Kudus yang keluar dari Bapa dan Putra. Nah, demikian saudara-saudara yang bisa saya sampaikan di dalam presentasi ini. Semoga apa yang selalu saya ulang-ulang ini menjadi sesuatu yang tidak tenggelam ketika kita sering kali di tengah-tengah hingar-bingar atau hiruk-pikuk percakapan atau isu-isu politik atau isu-isu lintas agama, tapi jangan kita pernah kehilangan sikap iman kita tentang
ketritunggalan Allah yang Maha Esa. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum bishem hamasya.